ada ayat wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap jiwa tidak akan diberikan beban menanggung perilaku jiwa yang lain, orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berbuat dosa, dia akan menanggung dosanya, dan dosa ini tidak akan ditanggung oleh orang lain. Memang betul, tapi bukan berarti manakala ada orang lain yang mengajak mengharu biru, memfitnah. Ini ayatnya pun telah disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 13, wa yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Sungguh mereka-mereka yang melakukan berdosa akan menanggung beban-beban mereka. Wa athqalan ma'a athqalihim, dan beberapa dosa ditambahkan pada beban-beban dosa yang mereka lakukan. Bahkan surat An-Nahl menyatakan ayat 25, liyahmilu auzarum kamilah yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka akan menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna, tidak dikurangi sedikit pun pada hari kiamat. Juga akan menanggung dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan dan mengikuti jejak-jejak mereka. Ala sa'ama yajrun. Ingatlah betapa jelek tanggungan-tanggungan yang mereka tanggung. Sebuah dosa dirinya dan dosa orang lain yang mengikuti jejaknya. Saudaraku, memang aslinya seseorang yang melakukan dosa tidak akan ditanggungkan pada orang lain. Tapi kalau seseorang itu mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa, baru dosa ini juga akan di samping menimpa orang-orang yang mengikuti, dia pun akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya. Rasulullah menyatakan ad-dal alal khair kafa'ilih. Seorang yang menunjukkan kebaikan sama dengan orang yang melakukannya, artinya dia mendapatkan kebaikan. Begitu sebaliknya, ad-dal ala syarrin kafa'ilih. Seseorang yang menunjukkan kejahatan, dia seperti melakukan kejahatan itu sendiri. Inilah dosa-dosa jariah itu. Saudaraku, betapa medsos yang penuh dengan berita-berita hoax mengungkap rahasia seseorang, padahal agama mengajak man satara aiba akhi satarallah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi rahasia kejelekan saudaranya, Allah akan menutupi kejelekan rahasianya nanti pada hari kiamat. Tapi yang terjadi apa? Justru sekarang ini orang mencari-cari kejelekan orang lain. Bila kejelekan itu masih semu-semu, masih berbau-bau kejelekan, dia cari file-file, dibongkar semuanya agar kejelekannya jelas, lalu diviralkan, dan dia menganggap ini suatu perbuatan yang baik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dosa yang sangat membahayakan. Seseorang melakukan sebuah dosa, dia tidak menyadari kalau itu sebuah dosa. Dari mana dia bisa bertaubat kalau perbuatan jahatnya dia tidak menyadari kalau itu sebuah kejahatan? Mari, manakala kita menemukan berita-berita hoax yang sekarang ini sudah menjadi sebuah industri besar, keuntungan orang lain, Islam banyak dirugikan. Bahkan zaman Rasul terjadi hoax yang menghancurkan, memecah belah. Bahkan
melumpuhkan kekuatan-kekuatan Islam pernah terjadi. Bagaimana terjadi pada para sahabat hijrah ke Habasyah. Begitu diterima oleh Raja Habasyah dengan hormat, tiba-tiba terdengar berita di kota Mekah, semua penduduk Mekah sudah masuk Islam. Maka berbondong-bondong kembalilah sahabat-sahabat yang hijrah. Ternyata di sana itu adalah hoax. Maka sahabat ditangkap, dianiaya, yang pulang ke negeri Mekah mereka. Bagaimana terjadi pada perang Uhud? Ada salah satu sahabat Mus'ab bin Umair terbunuh. Tapi yang diviralkan adalah Rasulullah SAW terbunuh. Betapa kacau balaunya bala tentara Islam saat itu. Belum ditambah oleh para pemanah yang tidak mentaati perintah. Walaupun pada akhirnya perang Uhud dimenangkan oleh umat Islam, tapi berita hoax telah membuat kacau balau. Bahkan Sayyidah Aisyah, istri tersayang Rasulullah, dihokkan juga dengan hadithul ifki. Quran membersihkan. Mari jangan cepat percaya apa yang terjadi sebelum kita semua bertabayun, berklarifikasi. Kekalahan kita manakala kita selalu mempercayai apa yang ada dan apa yang kita terima. Semua harus kita tabayunkan. Itulah ajaran-ajaran Islam. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, keberkahan hidup. Sisa-sisa hidup ini bisa kita isi dengan berbagai pahala yang penuh berkah, dan pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang sukses dunia sampai di akhirat nanti.